Dek, jangan lupa kamarnya dibersihin. Ya. Di ufuk timur manakala sinarmu redup tertutup bawah hari cerah. Kalau dilihat dari isinya kayak buku kakek zaman dahulu. Aku harus tanya kakek. Kek, aku menemukan buku ini di lemarinya kakek dulu. Kalau aku boleh tanya, ini buku apa ya, Kek? Ini memang buku kakek, dan kakek akan menceritakannya padamu. Oke, Kek. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945 sebagai forum untuk mendiskusikan masa depan Indonesia setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk sebagai pengganti PPUPKI pada Agustus 1945. PPKI bertugas merumuskan dasar negara dan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh para golongan muda dan didesak untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kediaman Laksamana Maeda dijadikan tempat untuk penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo. Pada akhirnya, terpilihlah presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbentuk pada 17 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia melibatkan sejumlah insiden dan pertempuran. Insiden-insiden ini merupakan bagian dari perjuangan melawan kolonialisme dan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa seperti perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Bahwa kini telah mencapai kata sepakat antara kedua pihak sehingga tibalah waktunya untuk mengubah konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara yang berbentuk Republik Kesatuan dengan nama Republik Indonesia. Oleh karena itu hari ini Kamis 17 Agustus 1950 kami Badan Konstituante yang bertanggung jawab mengenai undang-undang negara menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar Sementara Negara demi kestabilan dan keamanan negeri kita ini. Hingga pada 29 September 1995 diadakannya pemilihan anggota DPR, dan juga pada tanggal 15 Desember 1965 diadakannya pemilihan anggota konstituante. Terdapat 28 kontestan berhasil memperoleh kursi DPR Republik Indonesia dengan total 257 kursi yang telah disediakan. Dengan terdapat 4 partai politik yang berhasil memperoleh suara terbanyak di antara yaitu PNI,
memperoleh suara sebanyak 8.434.653 dengan memperoleh kursi sebanyak 57 kursi. Di posisi kedua didapatkan suara sebanyak 7.903.886 dengan jumlah kursi yang diperoleh sebanyak 57 kursi diraih oleh Mas Yumi. Berikutnya ada NU dengan suara yang diperoleh sebanyak 6.955.141.000 dengan jumlah kursi yang diperoleh sebanyak 45 kursi. Dan yang terakhir, posisi keempat dengan perolehan suara sebanyak 1.091.160.000 dan perolehan kursi sebanyak 39 kursi yang diraih oleh petani. Namun, para anggota konstituante yang terpilih tidak sesuai harapan rakyat. Walaupun pemilu berjalan lancar, tapi para wakil rakyat yang terpilih hanya bersaing memperjuangkan partainya masing-masing dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan yang tidak stabil dan memicu munculnya berbagai pergolakan dan gerakan pemberontakan dalam negeri seperti PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1957 hingga 1958. Gejolak politik pada saat ini menyebabkan berbagai gangguan keamanan seperti membuat upaya perbaikan ekonomi menjadi gagal, ditandai dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Walaupun begitu, pendidikan saat ini tetap berjalan dengan lancar, walaupun disertai dengan berbagai pemberontakan dan gejolak politik. Karena pada saat ini, keamanan tidak stabil, membuat banyak sekali masyarakat yang mengalami trauma. (1959), kondisi rakyat Indonesia semakin tidak stabil, kemiskinan, kelaparan semakin merajalela. Kondisi negara kita sekarang sedang tidak stabil. Saya dari Partai Buruh mengusulkan supaya Pancasila menjadi dasar negara. Saya dari Partai PKRI juga setuju dengan pertimbangan. Saya dari Partai TNI juga setuju. Saya dari Partai Permai juga mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Lantas, bagaimana dengan pendapat saudara-saudari dari Partai NU, PSII, dan MUSYUMI? Bagaimana kalau kita mengundang mereka saja agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut? Datanglah Partai NU, MUSYUMI, dan PSII. Selamat datang, saudara-saudari dari PSII, MUSYUMI, dan NU. Bagaimana pendapat saudara-saudari tentang kebebasan negara kita? Saya dari Partai PSI sudah mendapat TNI, TKRI, Permai, dan PRI. Saya dari Partai NU mengusulkan dasar negara Islam sebagai dasar negara kita. Ya, saya dari Partai MUSYUMI setuju karena sebagian besar di rakyat kita adalah mayoritas beragama Islam. Ya, saya setuju. Kami mengusulkan menambahkan nilai Islam ke dalam piagam. Iya, saudara. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Kami tidak setuju karena semua rakyat Indonesia beragama Muslim. Rakyat semakin menggebu-gebu dalam penolakan Piagam Jakarta. Dengan ini, sebaiknya kita mengeluarkan undang-undang sementara untuk menstabilkan negara kita. Nantinya, isi dari dekret Presiden adalah membubarkan Badan Konstituante, kemudian menetapkan kembali UUD 1945. Takutnya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Kembalinya UUD 1945 yang dibuat oleh BPU PKI menimbulkan tepuk tangan yang hebat.
dengan harapan kestabilan masyarakat Indonesia. Maka atas dasar tersebut, di atas kami, Presiden Republik Indonesia, serta Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berkelanjutannya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. 1965, sebuah tragedi terjadi ialah gerakan 30 September oleh PKI. Kisah menyedihkan didasarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Saya pernah lewat sini, Pak. Tanda tangan ini kepada Jenderal Soeharto. Baik Pak, terima kasih. Suratnya akan segera kami berikan kepada Jenderal Soeharto. PKI berhasil dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Awalnya, kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat baik, bahkan Indonesia diakui sebagai negara swasembada pangan. 15 Januari 1974, mahasiswa turun ke jalanan. Mereka menggugat kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara perataan dan keadilan diabaikan. Mari kita baca bebas sejarah yang ada di depan kita.
Beban kita adalah membereskan rakyat dari penderitaan hidup sehari-hari. Beban kita adalah membuat rakyat yang menganggur untuk mempersoalkan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi yang tidak menguntungkan rakyat. Beban kita adalah mengatakan gandengan dengan sesama generasi muda, pemikiran masa kini dan masa depan. Ringkasnya, berubah secara kita adalah menggalakkan keberanian rakyat untuk menyuarakan diri. Sekali kita mengelak untuk selamanya, kita akan menjadi warga yang dikutuk sejarah. Karena adanya kerusuhan yang terjadi, Presiden Soeharto meminta para brigjen untuk menyelesaikan hal tersebut. Akhirnya, sekelompok mahasiswa yang dipimpin oleh Hariman Siregar tetap melakukan aksi demonstrasi ke arah Jakarta Pusat karena di Halim Perdana Kusuma sudah diblokir oleh aparat. Ingatkan Hariman Siregar tentang sanksi kerusakan dan kebakaran yang tersebut. Halimah, keadaan semakin parah. Apa yang terjadi? Bukan lalu laporan siswa. Lalu, kalian tidak bisa kebakaran tidak bisa kalau ketua mahasiswa. Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Baiklah. Pada masa perubahan Orde Baru ke masa reformasi di tahun 1998, terjadi demo yang menyuruh Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Harga semua melambung naik. Pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Turunkan Soeharto! Turunkan! 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 Tepat pada Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti, di mana para pemuda berdemo untuk menurunkan Bapak Soeharto yang pada saat itu telah menjabat selama 30 tahun. Karena pada saat itu, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, di mana pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turun serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Dan, karena pada saat itu, yang didesak adalah MPR, maka MPR mau tidak mau harus menurunkan Bapak Soeharto dari jabatan presidennya. Suatu saat, diadakan rapat tertutup oleh MPR. Apa harus kita lakukan? Para mahasiswa mengamuk. Menginginkan Soeharto turun dari jabatannya. Ya, saya tahu para mahasiswa sudah mengamuk dan menginginkan Soeharto untuk turun dari jabatannya. Namun, kita tidak bisa begitu saja menurunkan Soeharto dari jabatan. Itu saja, kita harus berbicara dengannya. Saya setuju. Mari kita mengadakan rapat dengan Soeharto dan menanyakan bagaimana solusi agar para mahasiswa tidak mengamuk lagi. Setelah itu, mereka mengadakan rapat tertutup kedua bersama dengan Bapak Soeharto untuk membahas mengenai demo yang dilakukan oleh para mahasiswa. Selamat pagi Pak Soeharto, kami mengundang Pak Soeharto di sini mengadakan rapat tertutup dengan kami untuk membahas solusi bagaimana agar para siswa tidak berdemo lagi mengenai penurunan jabatan Pak Soeharto. Saya tahu para mahasiswa menginginkan saya untuk turun, maka saya akan turun dari jabatan ini. Dan tepat pada 21 Mei 1998, Bapak Soeharto turun dari jabatannya. Kemudian, para Dewan MPR memilih Bapak B.J. Habibie sebagai wakil Bapak Soeharto untuk naik dan menggantikan jabatan Bapak Soeharto sementara. Jangan situ, Pak. Bapak B.J. Habibie, karena Pak Soeharto telah turun dari jabatannya, maka kami semua di sini menginginkan Bapak untuk menempati posisi presiden untuk sementara waktu. Baik, saya akan menggantikan Pak Soeharto mengisi jabatan presiden untuk sementara waktu.
untuk tahun-tahun selanjutnya kita memberikan kebebasan kepada para rakyat untuk memilih apa yang mereka inginkan. Ya, saya sangat setuju. Itu adalah ide yang sangat bagus. Iya, benar. Bagaimanapun juga kita harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Oh iya, kita ubah aja sistemnya. Boleh. Bagaimana jika kita mengubah sistemnya menjadi sistem presidensial? Itu udah bagus. Halo? Besok kan pemilu nih. Yuk ikut pemilu besok. Enggak males. Nanti kan juga bakal kepilih kan? Jangan gitu dong. Kita sebagai warga Indonesia harus ikut dalam pemilu ini. Dan juga satu suara dari kita itu sangat berharga loh. Oh gitu, yaudah deh aku ikut. Aku ikut pemilihannya deh besok. Oke. Ya, ini adalah kisah perjuangan kakek dan teman-teman kakek di masa kemerdekaan Indonesia itu. Kakek dan teman-teman kakek berjuang keras sekali untuk bangsa negara kita. Bahkan setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan kita, masih banyak sekali masalah yang harus kalian selesaikan. Terima kasih, Kek. Sama-sama, Ju. Iya guys, dan di akhir cerita ini kami memberikan sebuah banyak memoris tentang perjuangan dari pahlawan-pahlawan di Indonesia. Bener nggak? Bener dong. Jangan sampai